Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Agus ya dalam pelajaran PJOK kelas 4 ya, level 4. Bagaimana kondisi kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya itu yang diharapkan. Tetap semangat, belajar di rumah, stay home, tapi juga cerdas dan ceria selalu. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan pembelajaran tentang senam ketangkasan tanpa alat ya. Jadi sebelum Ibu menguraikan apa materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberitahukan dulu kepada kalian bahwa senam itu ada beberapa ya. Ada senam ketangkasan, kemudian ada senam lantai, senam irama dan sebagainya. Tapi kalian kali ini adalah akan bahas tentang senam ketangkasan. Senam ketangkasan itu ada yang memakai alat dan ada yang tidak memakai alat. Yang akan Ibu pelajari hari ini untuk kalian semua adalah senam ketangkasan yang tidak menggunakan alat, yaitu ketika mempraktekkan atau ketika menjalankan senam itu tidak memakai alat ya. Jadi ada beberapa senam yang tidak memakai alat. Contohnya apa? Guling depan, guling belakang, handstand, kopstand, itu adalah beberapa senam ketangkasan yang tidak menggunakan alat. Nah, kali ini kalian ada beberapa senam ketangkasan tapi bukan hanya bagian dari senam ketangkasan. Jadi sebelum melakukan senam ketangkasan yang gerak asli, kita akan melakukan dulu semacam pemanasan yang menuju pada senam ketangkasan. Nah, sekarang gunanya apa sih Bu? Senam ketangkasan untuk apa sih? Jadi senam ketangkasan itu untuk supaya kita terutama menjadi sehat dan kuat. Tetapi sehat dan kuat itu adalah pada bagian tertentu. Contoh, otot kita menjadi kencang ya, otot kita menjadi kuat ya, badan postur tubuh kita itu semakin bagus ya dengan adanya senam rajin dan rutin. Kemudian juga untuk kebugaran tubuh, jadi kita tidak cepat lelah ya, kita selalu semangat, jadi stamina tubuh kita terjamin. Kemudian dari fisik juga ya, fisik kita terlihat beda dengan yang tidak pernah berolahraga dengan anak yang sering berolahraga. Contohnya melakukan senam ketangkasan, salah satunya ada kita akan membuat badan menjadi fisiknya menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Baik, anak-anak, kali ini senam ketangkasan yang cukup sederhana ya, yang tidak perlu pakai alat, yaitu materinya adalah kita melakukan berjalan, kemudian kita melakukan berputar. Setelah berputar kita akan melakukan melompat. Nah, 3 rangkaian ini akan menjadi satu kesatuan dalam senam ketangkasan pertama ya, atau senam ketangkasan sebelum menuju pada senam ketangkasan yang lebih baku seperti roll depan dan sebagainya. Baik, Ibu akan praktekkan satu-satu ya apa yang akan kita berikan kepada anak-anak yang terdiri dari 3 bagian. Kita akan Ibu akan jelaskan dulu yang pertama. Yang pertama adalah berjalan. Berjalan ini tentunya bukan berjalan lenggak-lenggok ya. Berjalan ini adalah berjalan lurus ketika kalian melakukan seperti biasa ya. Berjalannya biasa ya. Nah, ini berjalan, kalian cukup berjalan sampai 5 langkah. Tapi 5 langkah ini tidak usah dihitung 1, 2, 3, tidak usah. Kalian dengan refleks ya, dengan refleks lemas badannya cukup berjalan 5 kali. Nah, kemudian yang dilanjutkan yang kedua, yang masih dengan gabungan, Ibu potong-potong ya, Ibu pisahkan, yaitu yang kedua adalah berputar. Nah, yang dimaksud Ibu berputar adalah berputar 360 derajat ya, artinya kalian berputar penuh ya, tidak setengah. Jadi berputarnya gini, tapi tidak boleh jatuh atau tidak boleh posisinya itu goyang-goyang ya. Jadi ini adalah keseimbangan juga termasuk dalam di situ. Ya, berputar kita ya. Berputarnya kita ke arah kiri. Itu ya. Itu berputar kita ke arah kiri. Setelah dapat kita berputar, sudah kita berjalan, sudah kita berputar, kemudian satu adalah melompat. Melompatnya ini masih dalam keadaan posisi kita setelah berputar, berarti kita tidak terlalu seimbang, makanya seimbangkan dulu tubuh kita. Setelah kita berputar baru kita akan melompat sejauh-jauhnya ya. Tadi digabung ya, setelah berputar langsung kita melompat sejauh-jauh. Nah, itu ya, itu adalah sudah Ibu sampaikan
perbagian materi tentang berjalan, kemudian berputar, langsung melompat. Nah, nanti yang ibu minta untuk kalian penilaiannya, atau yang ibu ingin sampaikan kepada kalian bahwa materinya ini adalah materi yang digabung ya, jadi antara berjalan, berputar, kemudian melompat. Kalian lakukan secara gabung. Bagaimana bu caranya? Kalian melihat ya, bagaimana ibu akan memberikan contohnya. Setelah gerakan-gerakan yang ibu pisahkan tadi akan menjadi satu kesatuan, yaitu berjalan, melompat, kemudian berjalan, berputar, kemudian lompat. Oke, siap ya? Akan ibu hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hop! Ha! Ya, oke. Itu ya yang bisa kalian lakukan, yaitu apa yang akan ibu nilai. Kategorinya bagaimana Bu Agus? Kategorinya adalah ketika kalian berputar itu bagaimana posisinya, apakah kalian gloyor-gloyor gitu ya, atau bergerak-gerak gitu, atau seimbang sesuai dengan yang benar adalah seimbang, posisi lurus. Kemudian melompatnya itu apakah dekat, apakah jauh, itu mungkin yang akan nanti ketahuan ya oleh kalian cara melakukan. Baik, sudah cukup jelas saya rasa ya apa yang disampaikan oleh ibu, bahwa materi hari ini adalah senang kata kesan tanpa alat. Semoga kalian tetap semangat, dan pesan dari ibu, jangan lupa ya, sebelum kalian melakukan pembelajaran PJ oral, tentunya kalian sudah berdoa dulu ya, kemudian sudah sarapan, sudah dengan kondisi yang sehat, yang baik. Kemudian jangan lupa pemanasan silahkan dengan kalian sendiri, koordinasi sendiri, seperti apa yang sudah ibu berikan ketika dulu masih kita suka berolahraga ya, ada diurutkan dari pemanasan kepala ya, diputar, ditengok dan sebagainya, kemudian peregangan pada bagian tangan ya, boleh silahkan kalian lakukan sendiri, bisa lompat-lompat dan sebagainya. Yang penting dari atas sampai bawah tubuh kita sudah bergerak ya, bergerak sehingga ketika kita akan melakukan materi yang tadi ibu berikan, kalian sudah tidak kaku lagi. Bagaimana? Semoga kalian bisa ya. Ibu yakin kalian pasti bisa, dan semangat belajar di rumah, tetap stay home dan tetap ceria selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.